Kalian buka halaman 75. Yang ini subtema 2 kebersamaan dan keberagaman. Pembelajaran 1, bekerja sama dan keberagaman. Nah, ini tentang bekerja sama dalam keberagaman. Misalkan ada perbedaan budaya, perbedaan lain-lain. Nah, coba kamu baca. Nah, terus gagasan pokok dipelajari saja, tidak usah dikerjakan karena Pak Eko yakin kamu sudah bisa. Lalu tentang bunyi. Nah, ini adalah sebuah percobaan. Kita melakukan percobaan untuk mencari sumber bunyi atau asalnya bunyi dari mana. Ini misalkan kamu matanya ditutup, lalu teman sebelahmu membunyikan sesuatu, boleh ini contohnya angklung. Terus misalkan temanmu misalkan memukul bangku atau memukul gelas, ting 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 gitu. Lalu kamu disuruh menganalisa dari mana asal bunyi itu. Nah, bunyi itu kan merambat melalui udara. Nih, percobaannya. Cukup melakukan percobaan saja. Terus kita kan punya indra ya anak-anak ya. Panca indra. Yang satu ini indra pendengaran, indra pendengar telinga. Nah, ini dibaca. Nah, ini gambar telingamu. Ini telinga, dalamnya telingamu seperti ini. Di telinga ada gendang telinga. Nah, orang bisa mendengar itu karena ada gendang telinga. Kalau gendang telinganya sampai rusak atau sampai misalkan ada orang yang membersihkan telinga terlalu dalam, lalu gendangnya itu sampai rusak, berdarah. Nah, orang tersebut tidak bisa mendengar lagi. Nah, jadi ini adalah gambar telingamu. Daun telinga ini dalamnya biasanya di sini ada kotoran. Nah, itu harus selalu dibersihkan dengan hati-hati. Ini dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Kamu saat adzan, saat maghrib misalkan ya, banyak masjid yang azan. Kamu pasti bisa membedakan, ini masjid daerah mana. Misalkan di dekatmu, suaranya biasanya kalau dekat keras. Nah, ini berarti daerah sekitarmu. Terus kalau ada yang jauh, pasti kamu bisa mengamati. Lalu selanjutnya baca. Lalu masuk ke PB2, langsung saja. Tong sampah gotong royong. Nih, kamu baca. Lalu ini ada pertanyaan, apa itu kerjasama? Apa manfaat kerjasama? Bagaimana cara kita supaya bekerja sama dalam keberagaman? Itu kelas 3 kita sudah sering mempelajari. Nah, di kerjasama itu adalah melakukan kerja secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Terus manfaat kerjasama banyak. Apa saja? Misalkan pekerjaan cepat selesai, pekerjaan yang berat menjadi ringan, menciptakan kerukunan dan persatuan. Bagaimana cara kita? Nah, ini kalau kita kerjasama caranya kita harus saling menghormati, menghargai tanpa membeda-bedakan keberagaman. Lalu selanjutnya, nah ini sampai ke matematika anak-anak. Halaman 92. Kamu buka halaman 92. Dulu kelas 3 kita juga sudah pernah mempelajari tentang jenis-jenis sudut. Jadi sudut itu ada 3. Sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, ini segitiga siku-siku ciri-cirinya seperti ini. Jadi walaupun
modelnya apa itu ya, posisinya tidak selalu lurus, tetapi sudutnya pasti siku-siku. Ini tegak, ya, tegak lurus. Ini miring, ini mencleng. Nah, tetapi ciri-cirinya siku-siku di sini pasti ada begini tanda ini anak-anak. Nah, ini adalah tanda siku. Sudut siku itu berapa toh? Sudut siku itu adalah 90 derajat, yo, dieling-eling. 90 derajat. Lalu sudut lancip. Nah, ini pengertiannya sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Ya, tidak ada 90 derajat itu adalah sudut lancip. Ini contohnya kecil. Nah, ini tidak ada 90 derajat. Ini paling besar 70. 85 itu juga termasuk sudut lancip. Kalau sampai 90 berarti namanya sudut siku-siku. Lalu ini ada sudut tumpul. Yang dimaksud sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih besar dari 90 derajat. Jadi lebih lebar dari sudut siku-siku. Ini contoh 93, 110, 135, 157. Padahal sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, ini menggunakan busur. Coba, berarti kamu harus mempunyai busur. Coba kamu beli busur di rumah ya. Harganya mungkin 1.000 kalau ini yang tipis itu anak-anak. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Nah, ini satuan sudut adalah derajat. Nah, sekarang kamu membeli busur. Nah, pelajaran ini harus menggunakan busur. Lalu mari kita belajar. Pak Eko mau menerangkan tentang sudut. Ini dibuka halaman 93. Ini sudut. Perhatikan anak-anak. Ada di tengahnya ini ada sudut apa ini? O. Oh ya, O, tengahnya sudut. Sudutnya ada O. Lalu A, B, C, D, E. AOB besarnya 45 derajat. Ini. AOB besarnya 45 derajat. Mana tuh AOB? Ya ini. A, misalkan ditarik garis seperti A, O, B. Nah, berarti yang diukur menggunakan busur adalah sudut yang ini anak-anak ya. AOB. AOB. Ini diukur pakai sudut, pakai busur. Besarnya 45 derajat. Coba yang BOC. Ya, coba kita BOC. BOC mana BOC? Dicari B dulu. B, terlalu titik tengahnya OC. Nah, ini kita ukur BOC, berarti lebarnya sudut ini. Nah, ini sudut BOC ini berapa? Ayo, berapa anak-anak? Nah, kalau dilihat langsung saja kita sudah bisa mengamati sebenarnya anak-anak. Nah, ini kan kalau AOC ini adalah 90 derajat, berarti 90 dibagi 2 hasilnya ada 45 derajat juga. Jadi separuhnya dari AOB ini. Terus COD berapa? Sama. Tapi untuk lebih jelasnya kamu ukur sendiri. DOE diukur tengah-tengahnya ini. Ini adalah sudutnya yang ini yang dimaksud sudut. Bisa ya anak-anak? Lalu ini berapa besar setiap sudut berikut? Nah, ini adalah gambar sebuah busur. Dari sini 0, 1, 2, 0, 10, 20, 30, 40 sampai ini tegak ini 90. Jadi pas tengah-tengahnya adalah
Sampai sini ada 180. Kalau ini berapa anak-anak? Coba zoom. Nah ini tengah-tengahnya antara 40 dan 50. Tengah-tengahnya ada berarti 45 derajat. Nah berarti ini termasuk sudut lancip karena tidak ada 90 derajat. Nah terus yang ini, nah sudah jelas sekali ini pas tepat di 90, berarti namanya sudut siku-siku. Lalu lanjut, untuk mengukur sudut ABC tempatkan busur di atas gambar sehingga titik pusat busur terletak titik sudut B dan alas busur beripet dengan sisi BA. Perhatikan gambar berikut. Nah ini kita disuruh mengukur ABC, sudut ABC. Titik sudutnya ada di, ini tidak kelihatan, ABC titik sudutnya ada di B. Ini bisa dibaca ABC atau CBA. Yang dimaksud titik sudut adalah yang B ini. Berarti busurmu Pak Eko Yuranggo busur ya ini. Terus ini ada PHR, titik sudutnya ada di H. Jadi bisa PHR atau RHP sama saja. Lalu ini sudut ABC CBA. Terus kita menggunakan skala bagian dalam untuk menentukan ukuran sudut ABC. Kita bisa lihat bahwa sudut tersebut berbentuk 60 derajat. Kita tuliskan besar sudut ini sebagai berikut. ABC sama dengan 60 derajat. Lihat benda di sekitarmu. Nah, coba kita mengamati benda di sekitar. Nomor 1, ujung buku. Perkiraan besar sudut hasil pengukuran, jenis sudut siku-siku. Kita bisa lihat ujung buku, pojokan buku bisa dipastikan kalau ini adalah 90 derajat karena namanya adalah sudut siku-siku. Lalu ujung meja, nah ini juga perkiraan besar sudut 90 derajat pastinya karena bentuknya adalah siku-siku. Terus apa lagi anak-anak ya? Wah, semua siku-siku semua ini. Nah, kamu cari contoh di rumah apa saja, misalkan bangun segitiga. Nah, segitiga itu bisa bermacam-macam, ada sudutnya yang lebih kecil dari 90, ada yang lebih besar dari 90, tergantung jenisnya. Lalu lanjut halaman 95. Terus apa besar sudut gambar berikut sama? Jelaskan. Nah, Pak Eko tidak bisa memberi contoh karena ini hampir sama. Kalau tidak diukur menggunakan busur nanti bisa salah. Kamu ukur sendiri. A dan B sama apa tidak? Berarti kamu letakkan busurmu itu di sini. Lalu pas tengah-tengahnya itu titik sudutnya letakkan di sini, anak-anak ya. Sekarang begini, ini kita disuruh mengukur sudut ini. Lalu kamu punya busur, ini busurnya begini, totok maneh. Nah, kamu letakkan busurmu itu di sini, plek titik sudutnya berarti pas tengah-tengahnya ini, sini. Nah, baru kamu mengukur besarnya sudut ini. Ini yang diukur berapa besar sudutnya. Nah, contoh besarnya sama apa tidak ini. Lalu, nah sekian dulu. Kalau begitu kita belajar tema 1-2 yaitu tentang sudut. Kamu pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.